Wih, ada lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang berada di sebuah kawasan konservasi yang sangat penting di Indonesia. Ya, kita berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tepatnya berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, di kawasan Taman Nasional ini kita akan mengenalkan berbagai formasi vegetasi yang ada di jalur menuju Curug Ciberem, khususnya di zona submontana sampai zona montana ya. Sebagai tambahan informasi, Taman Nasional adalah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah berupa kawasan pelestarian alam ya, kawasan pelestarian alam yang di dalamnya terdapat zona-zona. Jadi ada zona inti, zona rimba, kemudian ada zona pemanfaatan. Jadi tidak semua kawasan Taman Nasional itu dapat dimanfaatkan. Untuk bisa masuk ke kawasan ini kita biasanya membutuhkan izin khusus ya, yang disebut dengan surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa masuk, khususnya untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Oke, begitu dulu. Kita akan banyak mengenalkan tentang berbagai formasi tumbuhan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango ini. Oke, terima kasih. Nah, ini kita ketemu sebuah spesies langka asli dari hutan pegunungan Montana ya, khususnya hutan hujan pegunungan. Itu ada Syzygium antisepticum. Ya, jenis ini Syzygium yang paling kecil ya, daunnya kecil-kecil sekali. Jadi kalau kalian nyari ciri mirtase di daun Syzygium agak susah, tapi tetap ada ya, tetap terlihat, bisa dilihat sendiri. Kemudian tipe mirtase kan dengan kulit-kulit mengelupas ya, itu sudah ciri mirtase. Nah, kenapa diberi nama antiseptikum? Karena mengandung antiseptik ya, mengandung antiseptik kayak betadine gitulah, obat luka. Kitambaga bahasa daerahnya, bahasa Sundanya Kitambaga ya. Halo Taktumis, jadi kali ini aku akan menjelaskan salah satu spesies dari paku-pakuan atau Pteridophyta, yaitu ada Asplenium nidus atau yang biasa dikenal sebagai paku sarang burung. Jadi paku sarang burung atau Asplenium nidus ini adalah epifit yang menempel pada batang pohon. Nah, di sini tuh paku sarang burungnya ada macam-macam. Yang ini ada yang kecil, terus yang di sebelah sana ada yang besar dan menempel di pohon yang lebih besar. Di situ juga ada paku sarang burung dengan ukuran yang lebih besar. Nah, Asplenium nidus ini bersimbiosis dengan cacing sonari. Terus selanjutnya cacing sonari itu dikenal sebagai cacing yang menghasilkan siulan yang sangat nyaring di malam hari. Oke, halo teman-teman, sekarang kita ada di HM2 dan di sini kita sudah bersama dengan salah satu anggota famili dari Arecaceae. Dan ini adalah spesiesnya Calamus sp atau dalam bahasa lokalnya itu rotan selang. Ciri utama dari rotan selang ini, dia hidup satu rumpun, berumpun, kemudian berpelepah, dan yang paling utama dia memiliki duri-duri pada seluruh bagian tubuhnya. Boleh dilihat di sini, durinya itu ada bahkan dari helaian daunnya. Ada susunan duri yang teratur seperti ini, bisa dilihat ya, teratur, dan semakin tua ini durinya akan semakin mengeras. Kemudian ciri lainnya yaitu organ batangnya itu berwarna gelap atau hitam, dan pada bagian pelepahnya boleh dilihat sini. Di sini juga terdapat duri-duri yang tersusun teratur. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman penasaran tentang Calamus atau rotan itu sepanjang apa, jadi bisa dilihat dari pelepahnya. Untuk pelepah sendiri dia tumbuh memanjang sampai ke sana, bahkan baru nanti pelepahnya ini akan tumbuh ke atas berarti, dan tidak akan merambat. Lalu
Itu untuk rotannya sendiri, untuk pelepahnya sendiri panjangnya sepanjang itu teman-teman. Terus untuk sulurnya sendiri sebenarnya kita belum bisa mengamati karena untuk rotan yang sebesar ini dia sulurnya ada di terletak di apikal atau sudah di atas, di ujung paling atas pohonnya. Jadi seperti itu dari rotan sendiri. Terima kasih. Halo Taktumis. Nah, sekarang kita lagi ada di depan spesies dari Ficus ribes. Nah, teman-teman mungkin kenal Ficus tuh cuman Benjamina gitu ya. Kalau di hutan, teman-teman mungkin banget buat nemuin Ficus ribes atau nama lainnya itu walen ya. Iya, benar. Familinya apa nih Sakti? Jadi Ficus ini itu dari famili Moraceae. Betul. Nah, boleh mendekat kamera. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian dari buah-buahnya yang banyak di sini ya. Dia menjuntai gitu ke arah bawah, terus juga bagian batangnya di sini kelihatan dengan jelas ya. Nah, sekarang kita langsung zoom aja lah ya ke bagian buah sama bagian daunnya nanti. Nah, di sini kita punya bagian buahnya ini disebut sebagai sikonium teman-teman, kayak gini. Oke, nah setelah itu kita bisa lihat juga ternyata di sini bisa dibongkar nih teman-teman. Bagian sikonium ini biasanya itu dibantu penyerbukannya oleh serangga. Bentar ya, kita buka dulu. Nah di bagian yang paling ujung sini biasanya ada ostiol atau lubang yang bisa dimasuki oleh serangganya. Jadi serangga itu masuk ke dalam buah-buahan dari Ficus ini teman-teman. Jadi nanti pembungaannya itu dibantu atau penyerbukannya itu dibantu dengan kumbang-kumbang yang tadi masuk ke dalam ostiolnya. Nah, kita lanjut aja nih ke bagian dari daun. Jadi ini adalah daun dari Ficus ribes. Jadi yang pertama tuh dari Ficus ribes ini ada stipulanya ya teman-teman. Jadi stipulanya tuh ada di ujung gitu. Stipulanya yang kecil ini ya. Terus ciri lain dari daun Ficus ribes itu dia memiliki ujung daun yang acuminate sampai caudate atau meruncing sampai berekor. Oke, kita lihat belakangnya coba Sakti. Nah, ini ya ada bagian bintik-bintik biasanya di sini teman-teman. Jadi dia punya gland juga gitu. Nah, kelihatan kali ya kalau sini. Oke. Apalagi ya, di bagian ujungnya mungkin dia itu tidak sampai tepi teman-teman. Seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Oke, halo guys. Jadi ini adalah tumbuh Plectocomia elongata atau nama lokalnya itu biasanya disebut dengan rotan badak. Nah, dia itu termasuk famili Arecaceae. Terus dia itu berhabitus liana dan termasuk tumbuhan arm plant atau berduri. Nah, durinya ini apabila kita lihat lebih dekat, durinya ini tersusun secara spiral. Terus dia itu memiliki kulit batang yang keras dan panjangnya bisa mencapai 40 meter. Ini kalau bisa dilihat dari atas ya, tapi ini hanya ada ukuran segini. Terus untuk anakannya, ini anakan dari daun itu, bentuk daunnya seperti ekor ikan. Dan daun untuk yang sudah besar ya atau sudah dewasa itu berbentuk pinnatus. Oke, sekian. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke ini rotan juga, cuman ini nama lokalnya harus rotan semak setan. Untuk nama artinya Demonorop. Jadi untuk pembedanya sama kalamus yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah terdapat pada ini ada sulur kait namanya. Nah, kalau di rotan ini, rotan semak setan ini dia punya sulur kait, sedangkan kalau kalamus tadi dia tidak ada sulur kaitnya. Lalu untuk pembedanya, kalau tadi di kalamus durinya itu ada jedanya teman-teman. Jadi pertama-tama duri, kalau di kalamus itu durinya cuma dari sini sampai sini, lalu dia ada jeda kosong baru ada duri lagi. Nah, sedangkan untuk si Demonorop ini dia durinya benar-benar sepanjang batang teman-teman. Kalau bisa lihat dari sini sampai pangkal tuh dia berduri semua. Oke teman-teman, jadi untuk Demonorop segitu aja penjelasan dari aku. Sekian dan terima kasih. Saya perkenalkan dengan famili yang cukup menjadi penciri di dalam hutan pegunungan ya. Itu adalah famili Lauraceae. Kalau kalian melihat Lauraceae sangat mudah. Pertama, selain permukaan berkilau, kalian bisa lihat permukaan abaksialnya ya. Abaksialnya itu silveris ya, silver, jadi cenderung pucat. Nah, ini contohnya adalah Cinnamomum ya, Cinnamomum burmani yang ada di
hutan ini. Kalau Cinnamomum yang spesifik itu bisa dilihat dari tulang-tulang daunnya ya. Bentuknya daunnya trinervis. Gitu teman-teman. Cihuy. Sebuah spesies yang sangat langka ya dari hutan Jawa Barat. Sering disebut dengan nama kahitutan. Ya, kahitutan kenapa? Karena memang ini memiliki aroma, kalau kita remas memiliki aroma seperti sulfur yang kita keluarkan ya ketika kita buang gas, seperti belerang gitu ya. Nah, ini nama botaninya Lasianthus sp ya. Cirinya itu seperti famili Rubiaceae yang lain ya, familinya Rubiaceae itu daun-daun berhadapan ya, daun-daun berhadapan. Kemudian di nodusnya ini kita bisa menemukan buahnya ya. Nah, seperti ini, buahnya itu unik, berwarna biru keunguan ya, keren sekali, warna biru keunguan. Kemudian dilindungi oleh braktea. Nah, seperti itu. Jangan diremas, kalau diremas kalian akan mabok. Halo Tak Tumis. Nah, kita sekarang lagi ketemu sama spesies apa nih, Vi? Nah ini spesies namanya Philea melastomoides Ya. atau popohan. Popohan. Nah, Biasanya ini popohan kalau di daerah Jawa Barat itu suka dipakai lalaban, teman-teman. Nah, kenapa sih? Jadi dia tuh sebenarnya punya rasa yang agak-agak pahit ya. iya. Terus ini kita lihat dulu dari apa ya, Vi, enaknya dari daun kali Ya daun boleh. Sini kita ke daun ya. Bagian dari daunnya ini ada bagian daun yang memiliki urat daun trinervis nih, teman-teman. Bagian tepi daunnya itu dia lancip dan lancip di bagian sinusnya juga, teman-teman. Selain di bagian angulusnya lancip, sinusnya juga lancip seperti itu. Berarti dia itu punya tepi daun yang seratus. Lanjut, ada bagian apa nih, Vi? Nah yang selanjutnya itu ada bagian bunganya nih teman-teman. Nah bunganya ini dia tuh tipe perbungaan panicula tapi komposit. Komposit ini dia tuh tumbuh berkelompok dan keluar dari nodus nih nodusnya. Terus batangnya juga dia memiliki batang segi empat atau quadrangularis. Terus juga dia tuh filotaksisnya decusatus atau membentuk tanda plus gitu kalau dilihat dari atas ya teman-teman. Itu. Nah, terus dia itu juga termasuk ke dalam family Urticaceae. Ya, betul banget. Sekian dari Sekian. kita. Halo Tak Tumis. Oke, jadi kita mau kenalin spesies apa nih? Nah, ini adalah spesies salah satu spesies paku loh. Apa sih namanya? Nah, namanya itu adalah Selaginella opaca. Dan dia itu termasuk family Selaginellacea. Dia itu termasuk habitusnya itu herba kecil ya. Nah, dia itu juga paku kawat yang heterospor. Kalau dari daunnya gimana sih? Nah, Kalau dari daun? daunnya itu daunnya tuh kecil-kecil gitu dan biasanya dia tuh membentuk hamparan gitu. Jadi ada fun fact nih dari Selaginella ini. Apa itu fun fact-nya? Jadi daunnya ini dia tuh peka terhadap cahaya matahari. Jadi kalau dia terkena pantulan cahaya matahari, dia tuh akan memancarkan ultraviolet. Jadi daunnya ntar akan berwarna keunguan atau kebiruan gitu, guys. Nah, nama lokalnya ini adalah Pakurane. Oke, sekian. Thank you. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bareng aku Reza. Nah, di sini kita ketemu dari famili Zingiberaceae, yaitu Cinnamomum cochineum ya, atau biasa disebut dengan tepus. Untuk perawakannya dapat dilihat di sini dia mempunyai batang yang terdiri dari pelepah-pelepah atau bisa kita sebut pseudostem ya. Kemudian naik ke atas lihat filotaksisnya yaitu distika. Terlihat ya filotaksisnya distika. Kemudian nah yang menarik lagi adalah di sini dari daunnya terlihat dia itu miripnya menonjol ke daerah abaksial daun atau ke daerah bawah. Kemudian karena petiolnya kecil maka daun ini disebut dengan daun sesil seperti itu. Dan dia berbeda dengan famili di sini dia walaupun dia berpelepah tapi dia tidak memiliki segmentasi. Dia tidak memiliki nodus ataupun internodus, dia rata seperti ini teman-teman. Halo Tak Tumis. Jadi di sini kita mau jelasin apa nih? Jadi kita mau ngejelasin salah satu spesies dari paku-pakuan. Jadi ini tuh memiliki nama spesies Cyathea contaminans. Cyathea contaminans ini memiliki nama lokal paku tiang. Nah, dia ini berasal dari famili Cyatheaceae. Boleh dilanjut, Septi? Nah, ciri selanjutnya,
Cyathea contaminans ini memiliki pelepah yang persisten, artinya pelepahnya ini nggak bisa lepas. Oke, lanjut ke sini. Kita lihat di tunasnya. Nah, bisa dilihat ya, tunas dari spesies ini dia tuh menggulung atau bisa disebut juga sisimet. Nah, bisa dilihat juga ini tuh ada diselubungi sama rambut-rambut yang bisa juga berwarna hitam, kadang juga abu-abu atau kehijauan. Oke, ini tunasnya. Kalau kita lihat dari batang si Cyathea ini, kadang tuh dia tumbuh dari si terubusan. Begitu, ini fakta unik dari Cyathea. Oke, sekian dulu penjelasannya. Bye-bye. Bye-bye. Halo Taktumis. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan salah satu spesies yang berasal dari famili Urticaceae, yaitu Dendrocnidae stimulans. Nah, bisa dilihat, boleh mendekat ke sini. Nah, jadi ciri khas dari Urticaceae ini, dia biasanya daunnya itu memiliki rambut-rambut halus yang kita sebut dengan trichoma. Nah, pada Dendrocnidae yang dikenal dengan nama lokal pulus, daun pulus ini dia punya suatu karakteristik yang cukup jahat gitu ya teman-teman, bisa kita bilang. Jadi daunnya ini, trichomanya itu bisa menimbulkan rasa gatal atau perih pada kulit kita apabila disentuh. Bisa dibilang dia mengeluarkan racun. Nah, karena tadi kata-katanya stimulans untuk menunjuk spesiesnya. Lalu bisa dilihat lagi untuk karakter vegetatifnya ya, dia punya tepi daun yang dentatus ya teman-teman, bisa dilihat. Oke teman-teman, kita sekarang ada di HM11 dan di sini kita bertemu dengan salah satu anggota dari famili Asteraceae. Ini adalah Bartlettina sordida. Tanaman ini merupakan tanaman berhabitus perdu dan ketika berbunga akan menghasilkan perbungaan yang berwarna ungu. Dan tipe perbungaannya sendiri adalah Umbella composita, di mana dari satu titik tumbuh itu tumbuh berkelompok. Nah, dapat dilihat ya, dari satu titik tumbuh itu tumbuh berkelompok. Kemudian dari segi morfologis daunnya, ini adalah daun berbentuk ovet atau bulat-bulat dengan tepi daun. Jika dilihat lebih dekat, ini adalah seratus. Kemudian secara filotaksisnya adalah decusatus dengan membentuk tanda plus ya. Dan sebagai informasi saja, tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan invasif karena dapat mengurangi ruang tumbuh bagi tumbuhan lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Halo Taktumis. Jadi kita di sini menemukan suatu spesies. Nah, apa sih namanya? Namanya itu Lobelia angulata dari famili Campanulaceae. Nah, dia itu termasuk herba yang merambat ya, bisa dilihat. Terus dia itu bentuk daunnya itu adalah cordate gitu. Oke, sekarang aku mau ngejelasin si tepi daunnya. Nah, tepi daunnya itu sama dekat yaitu biseratus. Apa sih biseratus itu? Jadi dia tuh pertamanya seratus, tapi di dalam seratus itu dia seratus lagi, makanya disebut biseratus. Lalu kita ke bunga. Nih bunganya. Ini bunganya kecil ya. Ini belum mekar, bunganya berwarna ungu kayak gini. Tapi kalau kuncup dia masih hijau kayak gini nih. Ini kuncupnya. Ini kuncupnya ya, ini kuncupnya. Dan buah, ini buahnya, bunganya ntar bakal jadi buah yang berwarna ungu. Nah, tanaman ini tuh beracun ya teman-teman, jadi hati-hati kalau kalian menemukannya. Terus ini tersebar di Amerika Selatan, Australia, Indonesia, dan Cina. Oke, sekian. Thank you. Bye-bye. Halo Taktumis, sekarang kita akan berkenalan dengan spesies Impatiens platypetala. Nah, bisa dilihat ini dia berasal dari famili Balsaminaceae. Nah, secara vegetatif bisa dilihat ya, dia daun tunggal dengan folio tersusun secara folio decusatus. Lalu di sini batangnya terdapat nodus dan internodus dan berwarna agak kemerahan ya. Di sini seperti ada struktur antara aerial roots ataupun tendril ya, bisa dilihat. Lalu ini untuk generatifnya, ini bunga yang masih kuncup ya, ini adalah alasan kenapa dia disebut dengan platypetala, karena petalnya itu flat, bisa dilihat dari satu arah dia sejajar. Lalu dia juga punya ini adalah penyedot nektar gitu untuk serangga-serangga polinatornya gitu. Keren banget ya.
sekarang sudah berada di HM19 menuju Curug Ciberem ya di TNGGP. Nah, kita bertemu dengan spesies istimewa merupakan penciri dari zona montana ya, selain Castanopsis, Dacrycarpus, ada spesies yang bahkan ini menjadi identitas bagi Jawa Barat, Manglietia glauca. Manglietia glauca. Dari famili apa, Nadia? Magnoliaceae. Magnoliaceae ya. Nah, ini ciri-cirinya yang sebenarnya akan lebih jelas kalau kita dapat buahnya ya, bunga atau buahnya, tapi tidak apa-apa. Jadi kalian bisa lihat manglit itu memang rata-rata di pucuk atau di setiap aksilar akan keluar kuncup-kuncup yang dilindungi dengan stipul, bahkan sampai pucuk akhir dengan stipul yang sangat tebal seperti ficus. Sekilas ya, cuma membedakannya kalian bisa lihat di setiap aksilar ya. Kalau kayak gini saja kan sekilas kayak ficus ya. Nah, ini sekilas kayak ficus. Nah, ini padahal magnolia. Paling jelas nanti kelihatan di bunganya. Nah, ini kita bisa lihat tegakan-tegakan yang ada sudah mulai didominasi oleh Manglietia, tanda bahwa kita sudah mulai masuk ke vegetasi-vegetasi penciri di zona montana ya. Oke, segitu dulu ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di eksplorasi hari ini. Jadi kita kali ini bertemu dengan Nyanga coronata atau disebut dengan palem bingbing. Palem bingbing itu adalah salah satu palem-paleman yang besar ya, yang terkoleksi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan dapat lihat di sini teman-teman, pelepahnya itu cukup panjang-panjang dengan filotaksis yang spiral, lalu daunnya daun tunggal ya. Kemudian ada bagian yang sangat unik di sini, yaitu nah ini bunganya. Ini sebenarnya pelepah ya, ini pelepah yang melindungi perbungaan berwarna merah. Kemudian perbungaannya ini membentuk bulir-bulir ya, dapat dilihat di sini, bisa kita tuh coba kita lepaskan dari bonggol bunganya. Nih, ya, lihat ya, tuh dia bisa rontok seperti itu. Ini disebut bunga bulir, dan ini yang melindunginya disebut pelepah pelindungnya ya sini, atau disebut dengan spata. Kemudian batangnya juga berbuku-buku dengan ada nodus dan internodusnya ya. Ini ada nodus dan internodus. Batangnya berbuku-buku. Dari famili Arecaceae. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Nah, ini dia. Kita sering kenal dengan pohon kileho. Jadi ini Saurawia cauliflora. Ya, dia menempel pada batang-batang pohon. Kita buktikan kilehonya, biasanya keluar lendir. Nah, di dalam ini kerasa sekali ada lendirnya. Tuh dia. Jadi kita seperti memegang leho gitu. Oke ya, ini petalnya itu lepas. Ya, petalnya lepas. Dia apopetalus, stamennya ada di tengah. Kemudian putiknya itu persisten nempel di tangkai tadi ya. Oke, itu daun-daunnya di atas sana tuh. Di bawah itu kelihatan seperti keemasan gitu. Yaitu karena trikom sama stellate hair. Actinidiaceae ya. Familinya Actinidiaceae. Actinidiaceae itu stellate hair banyak pada tangkai, pada permukaan daun, petiol, semua banyak diselaputi oleh stellate hair. Halo Taktimis, sekarang kita akan berkenalan dari salah satu spesies yang berasal dari famili Zingiberaceae. Nah, di sini kita ketemu dengan spesies Zingiber odoriferum. Nah, dari namanya sendiri ya, odor, dia menimbulkan bau-bauan gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya, ciri khas dari Zingiberaceae itu batangnya itu batang semu teman-teman. Karena atau istilahnya kita sebut dengan pseudostem. Karena dia terdiri dari pelepah-pelepah daun. Bisa dilihat daunnya itu terdiri dari vagina atau
pelepah, kemudian di sini ada petiol pendeknya, dan di sini dia punya lamina atau helaiannya. Bisa dilihat juga midribnya menonjol ke bagian abaksial daun ya. Dia saling bersatu, saling berselingkuhan membentuk suatu batang yang semu atau pseudostem. Lalu bisa dilihat karakter generatifnya di sini. Zingiber odoriferum ini memiliki perbungaan spikal yang muncul dari tangkai khusus ya, terminal. Dia ada di ujung, bunganya berwarna merah seperti ini. Kalau dia mekar akan muncul bunga-bunga dari setiap bulir-bulirnya seperti itu, karena dia perbungaannya spikal. Untuk habitusnya herbat tentu ya. Dia punya rizom juga karena dari famili Zingiberaceae. Seperti itu. Terima kasih. Ya, kita kenalkan lagi. Jadi di zona montana ini ada penciri lebih lanjut, yaitu Engelhardia spicata. Disebut ki hujan, ya, ki hujan gunung. Jadi ini penciri hutan hujan memang ya. Engelhardia spicata famili Juglandaceae. Daun-daunnya itu Paripinatus ya. Tim Paripinatus ya. Paripinatus. Nah, itu seperti itu, tebal-tebal, tegas. Ya betul, ada Pulvinus di petiol, ya itu di Juglandaceae seperti itu. Oke, ini agak susah mencarinya, jadi ketemu ini sangat penting ya untuk meregenerasi hutan hujan kita dengan spesies ini, sama dengan manglit tadi. Oke. Oke, halo taktumis. Nah, pada kesempatan kali ini kita ketemu sama spesies yang menjadi penciri dari hutan primer ya. Jadi di sini ada spesies Agamila parasitica. Dia ini dari famili Gesneriaceae. Ini biasanya dia itu punya bagian bunga merah warnanya dan memanjat di daerah sini nih teman-teman. Selain itu juga bunga tegaknya itu biasanya ukuran panjangnya itu 3,5 sampai 5,5, tapi di sini lagi nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nemuin tanaman yang seperti ini atau biasa disebut bahasa lokalnya itu kitando, teman-teman itu berarti udah nemuin indikator dari hutan primer nih teman-teman. Oke, terima kasih. Ini adalah keluarga paku-pakuan yang sangat kecil, jadi kita sering sebut sebagai rumput Equisetum. Jadi ini bukan rumput, ini adalah masih keluarga paku juga dari Equisetophyta, disebut paku ekor kuda. Nah ini contohnya kayaknya ini yang Equisetum. Jadi di sini ada Equisetum debile, ada Equisetum arvensis. Kalau bercabang-cabang gini menghasilkan cabang baru. Nah ini filoklat baru gitu ya di tiap nodus. Ini kemungkinan Equisetum arvensis. Gitu guys. Nah ini kawasan yang banyak diinvasi oleh sejenis rumput yang disebut dengan rumput gayonggong ya. Itu kalau kita kenal ya seperti ini ya, sekilas merupakan jenis rumput-rumputan dari Poaceae ya. Nah, ini terlihat modelnya, inilah rumput gayonggong yang kita sebut sebagai Phragmites ya. Phragmites apa tadi? Karka ya, Phragmites karka. Ya ciri utama bisa terlihat ada ligula di pelepahnya. Nah, ini ligulanya nih ya. Nah, itu untuk mencirikan spesies-spesies dari Poaceae ya, contoh ligula. Oke, gitu. Ini termasuk invasif juga. Ini daerah rawa-rawa yang akhirnya diinvasi oleh rumput ini, sehingga spesies-spesies alami jadi tertinggal gitu. Oke, tambahan pengetahuan buat semuanya. Cihuy. Oke, jadi teman-teman ini bisa dilihat tadi udah ditampilin pohon dari Podocarpaceae itu gymnos. Jadi untuk nama spesiesnya ini adalah Dacrylcarpus imbricatus atau bahasa lokal, nama lokalnya adalah jamuju. Jadi untuk karakter yang kelihatan di sini adalah bisa dilihat dari daunnya, teman-teman. Ini daunnya filoklat, di mana ini di daun, baik daun ataupun batangnya, dia memiliki sisik-sisik kalau kelihatan. Nah,
Lalu setelah itu, setelah batang dan daun yang bersisik, untuk Strobilus sendiri di sini aku baru nemunya Strobilus muda. Ini Strobilus betina di mana dia pembawa biji. Nah, jadi untuk Strobilus ini nanti membesar. Lalu setelah itu paling untuk pengenalan dari Dagricatus imbricatus hanya dari aku segitu saja. Terima kasih. Oke, jadi saya bersama Faza di sini juga teman-teman berhasil menemukan spesies yang selama ini menjadi salah satu ikon ya di hutan Jawa Barat, yaitu Strobilanthes cernua atau 7 years flower. Ya, jadi maksudnya gimana Faza? Artinya tanaman ini akan berbunga setiap 7 tahun sekali. 7 tahun sekali, jadi secara merata ya. Ini jadi mungkin belum masuk 7 tahun, hanya persatuan. Tapi kalau lagi merata, semua zona Strobilanthes cernua ini berbunga. Cakep loh sebenarnya bunganya ya, ini masih kuncup ya Pak ya. Masyarakat menyebut sebagai bubukuan. Nah, bisa dilihat di sini nih. Ada swollen node. Pada tiap bukunya atau tiap nodus ya, itu ada benjolan-benjolan. Jadi nodusnya sangat jelas, disebutlah bubukuan. Cuma pada kita belum bisa cerita bunganya, Masih nunggu beberapa tahun atau ini kayaknya ya beberapa minggu lagi beberapa untuk, minggu ya? untuk ini ya, untuk individu ini beberapa minggu lagi. Oke, gitu aja. Salam dari Strobilanthes cernua. Oke teman-teman, tadi sebelum kita udah melihat Sauraulia yang kauliflora kan, di mana si buah ini menempel langsung pada batang. Tapi di sini ada Sauraulia dari spesies yang berbeda teman-teman, di mana bunganya tuh atau buahnya dia menggantung, dia nggak langsung nempel sama batang, jadi ada tangkainya di sini. Nah, nama spesiesnya adalah Sauraulia pendula atau Kileho canting. Nah, sebenarnya teman-teman untuk Sauraulia pendula ini ada yang berwarna merah. Nah, kemungkinan yang berwarna putih ini adalah salah satu jenis dari varietasnya. Jadi memang ada yang berwarna putih seperti ini. Untuk karakteristik bunganya sama, dia berwarna putih, kemudian daunnya juga masih sama, tunggal dan lonjong. Kemudian sama-sama mengeluarkan melindri ketika buahnya sudah matang dan menuju pembukaan bunga atau dari bunga menuju buah.